Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Aziz Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin. Dua pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kitab ini, muqaddimah dan berkenalan dengan muallif, dengan pengarangnya. Sekarang kita masuki bab pertama. Bab pertama ini diberi judul oleh muallif Al-Ikhlas wa Ikhdarun Niyah fi Jamil A'mal wal Aqwal Al-Barizati wal Khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam semua amalan dan ucapan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Di dalam bab ini muallif menukil beberapa ayat di dalam muqaddimahnya. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali memberi syarah atau penjelasan terhadap beberapa ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi ini. Pertama, beliau memulai dengan bahasan makna ikhlas. Kata beliau, al-ikhlas huwa ayyurada bil amali wajhullahi ta'ala la ghairuh wa dhalika ahadu syuruti qabulil amal wa hiya arba'ah. Ikhlas artinya meniatkan amalan untuk meraih wajah Allah dan bukan yang lainnya. Dan ini ikhlas ini termasuk salah satu syarat diterimanya amalan. Sedangkan syarat diterimanya amalan ada 4. Pertama, nisfuha syarta sihhatin. Setengah dari 4 syarat ini disebut 2 syarat sahnya amalan. 2 syarat sahnya amalan ini pertama ikhlas dan as-shawab, benar. Adapun ikhlas sudah kita definisikan tadi. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih wajah Allah. Ini sebenarnya masih umum, masih global. Rinciannya atau yang lebih detail, yang lebih mencakup, ikhlas itu meniatkan amal untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Seperti yang di sisi Allah itu rahmatnya, ampunannya, pahalanya, keridhaannya, termasuk surganya, perlindungannya dari api neraka. Itu semua yang ada di sisi Allah, yang Allah janjikan kepada hamba yang beramal.
Tapi sering disebut wajah Allah maknanya ingin memperoleh karunia terbesar di surga, bisa melihat wajah Allah, karena melihat wajah Allah itu mencakup seluruhnya. Melihat wajah Allah berarti di surga. Melihat wajah Allah berarti Allah ridha. Melihat wajah Allah berarti pahala dan rahmat teragung, terbesar. Dan itu hanya bisa dilihat di surga. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, berseri-seri. Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Adapun yang di neraka tidak. Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Itu surah Al-Mutaffifin. Kalau yang tadi surah Al-Qiyamah. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka maksudnya ahli neraka. An rabbihim, dari melihat Allah, yauma idzin, pada hari itu, la mahjubun, benar-benar terhalang. Para ahli neraka terhalang, tidak bisa melihat wajah Allah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, maka ini menjadi dalil orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Nah, meniatkan amalan agar bisa melihat wajah Allah yang mulia. Lilladzina ahsanul husna wazziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, al-husna, ada balasan yang lebih baik. Al-husna itu bentuk mu'annas dari al-ahsan. Al-ahsan itu lebih baik atau terbaik. Mu'annasnya husna. Bagi orang yang berbuat kebaikan, ada balasan yang lebih baik daripada amalan mereka. Waziyadah, dan ada tambahan. Yang dimaksud balasan yang lebih baik adalah surga. Dan nikmat tambahannya itu, kata Nabi SAW, an-nazar ila wajhillahil karim. Bisa melihat wajah Allah yang mulia. Jadi meniatkan amalan agar bisa melihat wajah Allah di surga, itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Di dalamnya tercakup mengharapkan keridhaan Allah, pahala dari Allah, surga Allah, ampunan Allah, dan seterusnya. Itulah makna ikhlas. Adapun yang kedua, as-shawab. Makna as-shawab secara bahasa adalah benar. Apa maknanya atau maksudnya? Huwa muwafaqatul amal li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Makna benar adalah amalan itu sesuai dengan contoh atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Pelaksanaannya semuanya ya berkaitan dengan ibadah atau amalan tersebut nyontok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat sahnya amalan, ikhlas dan shawab atau benar. Benar itu artinya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baik buruknya amalan dilihat dari dua ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Lebih baik bukan lebih berat, bukan lebih panjang, bukan lebih lama, tapi lebih baik.
makna lebih baik, kata Fudail bin Iyad, ahsanuhum amala, artinya ay akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan paling benar. Kalau ikhlas, niatnya ditujukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, untuk bisa melihat wajah Allah di surga. Kalau benar, maknanya sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dua syarat sahnya amalan, ikhlas dan benar. Ikhlas artinya meniatkan untuk meraih wajah Allah, benar artinya sesuai dengan Quran dan sunnah, pelaksanaan. Wa nisful akhir syarta kamalin. 2,5 syarat lagi disebut 2 syarat sempurnanya amalan. Kan tadi disebut syarat diterimanya amalan ada 4. 2 ikhlas dan benar. Ini disebut 2 syarat sahnya amalan. 2 lagi, setengahnya lagi 2 syarat sempurnanya amalan. Apa 2 syarat sempurnanya amalan ini? Pertama, al-akhdhu bil quwwah. Secara bahasa al-akhdhu bil quwwah itu mengambil dengan sepenuh kekuatan, mengambil ajaran ini dengan sepenuh kekuatan. Maksudnya melaksanakan dengan segenap kemampuan, dengan semaksimal yang kita bisa. Mengerahkan seluruh kemampuan, itu al-akhdhu bil quwwah. Yang kedua, al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera, tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti, tidak taswif. Taswif itu nanti. Kata orang Sunda mah teu lengle, teu talangke, teu hararese, teu kaleket. Itu pekerjaan orang yang mager karena sudah PW. Naon mager teh? Malas gerak. Posisi wenak sudah begitu, cungklik cungkedang sudah saja. Ada azan, nantilah zuhur kan ada 3 jam, gitu ya. Taswif namanya. Jadi syarat yang 2 terakhir ini termasuk syarat yang harus dipenuhi agar ibadahnya ini diterima loh. Tidak cukup ikhlas dan muwafaqah atau sesuai dengan sunnah, enggak. Kalau ada orang ikhlas gitu ya, sesuai dengan sunnah tapi ditunda-tunda. Atau melaksanakan ala kadarnya, tidak sungguh-sungguh. Atau jangankan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha thayyib, maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Kita aja yang tidak sempurna nyuruh orang beramal, berbuat, melaksanakan pekerjaan, tapi orang itu asal-asalan, ala kadarnya. Kesel atunya. Kamu tuh niat kerja apa enggak sih? Bisa-bisa dipecat ganti sama yang lain. Tidak diterima hasil pekerjaan dia yang asal-asalan. Tapi kalau ada orang yang kita perintah sungguh-sungguh, benar-benar hasilnya juga maksimal, kita senang. Bisa-bisa kita kasih bonus selain upah yang dijanjikan. Jadi al-akhdhu bil quwwah, melaksanakan dengan segenap kesungguh-sungguhan. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya Al-Baqarah 63, juga Al-Baqarah 93, lafadznya sama. Khudhu ma atainakum biquwwah. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil apa yang kami berikan kepada kalian dengan sepenuh kekuatan. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 145 Allah berfirman, "Fakhudha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha."
ambil nih ajaran ini dengan sepenuh kekuatan. Maksudnya laksanakan dengan semaksimal mungkin. Wa'mur qaumaka, dan perintahkan kaummu untuk mengambil ini dengan sebaik-baik cara pelaksanaan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Kalau mampu maksimal jangan setengahnya. Ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya kita melaksanakan agama ini dengan sepenuh kesungguhan. Serius loh. All out. Kerahkan seluruh kemampuan kita dalam melaksanakan agama ini. Jangan asal-asalan. Untuk itulah kita ini diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah, maka ibadahnya lakukan dengan sepenuh kesungguhan. Surah Maryam 12 Allah menyatakan, Ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Hai Yahya, ambil kitab ini dengan sepenuh kekuatan, dengan segenap kemampuan. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa agama ini harus dilakukan dengan sepenuh kesungguh-sungguhan, mengerahkan segenap kemampuan, mengorbankan semua yang bisa kita korbankan demi agama ini. Ini yang dimaksud dengan al-akhdhu bil quwwah. Syarat keempat, al-musara'ah, bersegera. Dan bersegera dalam menunaikan perintah hukumnya wajib. Pertama ada perintah untuk bersegera. Kedua ada larangan untuk menunda-nunda. Adapun perintah Allah berfirman, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu dalam surah Ali Imran. Kata Allah, wasari'u, bersegeralah kalian. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah. Dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga itu bersegera melakukan amal kebaikan, amal soleh. Sebab amal soleh yang mengundang lahirnya turunnya ampunan Allah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal soleh bisa menghapus dosa-dosa. Kata Rasul SAW, wa'at bi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. As-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wal ramadan ila ramadan, wa fi riwayatin, wal umrah ilal umrah mukaffiratun limam bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu bisa menghapus dosa-dosa antara ibadah-ibadah tadi. Jadi semua ibadah mengundang ampunan Allah, menghapus dosa. Wasari'u ila magfiratin, bersegeralah menuju ampunan Allah, artinya segera melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan. Itu semua menghapus dosa. Termasuk taubat, istighfar, ya menghapus dosa. Segera lakukan perintah Allah. Dan segera menuju surga, sama. Ibadah amal soleh itu yang menyebabkan orang masuk surga. Itu di surah Ali Imran. Di surah Al-Hadid sedikit berbeda lafadznya. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih.
Kalau tadi wasari'u, kalau ini wasabiqu, berlomba. Tadi bersegera, ini berlomba. Masdar dari sabiqu musabaqah. Musabaqah itu perlombaan. Baik bersegera ataupun berlomba, dua-duanya mengandung makna cepat-cepat di dalam melakukan amalan. Tidak ada lomba lambat-lambat. Pasti cepat-cepat gitu ya. Adanya perintah baik bersegera ataupun berlomba untuk menunaikan kebaikan yang bisa menghapus dosa, mengundang turunnya ampun Allah, yang bisa menyebabkan orang masuk surga dengan amalan tersebut, menunjukkan bersegera dalam beramal itu hukumnya wajib. Ditambah adanya larangan untuk menunda-nunda, lengle, talangke, hararese tadi. Taswif tadi. Dalam surah Thaha ayat 42 Allah berfirman, wala taniya fi dzikri. Tong lengle, tong talangke, tong hararese dalam mengingatku. Jangan menunda-nunda, jangan menanti-nanti, jangan berlambat-lambat dalam mengingatku. Larangan. Ada perintah bersegera, ada larangan lambat, udah wajib hukumnya. Berdasarkan hal itulah maka orang yang sholatnya asal-asalan, orang yang sholatnya menunda-nunda dari awal waktunya termasuk ke dalam kategori sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu dosa-dosa besar tuh. Salah satu dosa besar yang dibahas adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Lalu dibahas jangankan meninggalkan sholat, melalaikan sholat saja sudah dosa besar, diancam dengan ayat fawailul lil musallin. Lalu beliau merinci contoh-contoh melalaikan sholat. Di antaranya adalah menunda-nunda dari awal waktu. Selain tidak khusyuk, selain melakukan sholat ala kadarnya, asal-asalan, masuk ke dalam kategori sahun yang terancam dengan wail. Inilah 4 syarat diterimanya amalan. Camkan. Penuhi 4 syarat ini dalam setiap ibadah. Pertama, ikhlas. Kedua, benar. Makna benar adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketiga, al-akhdhu bil quwwah. Laksanakan ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan kesungguh-sungguhan. Yang keempatnya, bersegera. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam muqaddimahnya ini mengutip 3 ayat sebagai muqaddimah dalam bab ini. Lalu 3-3-nya ini disyarah, ditafsir. Tapi sebelum itu saya ingin tambahkan penjelasan dari kitab lain tentang pentingnya ikhlas di dalam hal niat. Jangan berpikir bahwa tidak ikhlas dalam beramal itu hanya ditolak amal itu dan tidak dipahalai. Hanya itu. Jangan berpikir begitu. Tapi lebih dari itu, selain ditolak juga diazab. Dan banyak baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan siapa orang yang beramal tidak ikhlas dia akan diazab. Kalau hadis-hadisnya nanti akan dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ayat banyak, di antara fawailul musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un, orang yang ria di dalam salatnya, diazab. Menunjukkan ria di dalam salat dan dalam semua ibadah
mengundang turunnya azab Allah. Bukan hanya ditolak amal. Kalau hanya ditolak amal itu juga udah rugi, tapi ruginya tidak begitu besar banget. Besar sih, tapi tidak banget. Banget sebenarnya. Tapi ini ditambah dengan diazab. Diazab. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah thalatha." Manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat kan 3 golongannya. Dan 3 golongan ini bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. 3 orang hebat di atas rata-rata. Enggak sembarang orang bisa memerankan 3 peran yang dilakukan oleh 3 golongan ini. Pertama, orang yang mati syahid di jalan Allah. Kan enggak semua kaum muslimin jihad ya. Jihad perang maksudnya. Kita sedang jihad, menuntut ilmu ketika tidak ada perang. Tapi ini beda. Mati sedang membela agama Allah. Di akhirat dipanggil oleh Allah. Ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang itu menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Ini real, nyata. Orang ini perang membela agama Allah dan terbunuh di jalan Allah. Tapi apa respon Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dzalik. Kamu berperang hanya karena kamu ingin disebut jagoan, pemberani, pahlawan dan yang sejenisnya. Dan pujian itu sudah orang-orang katakan kepada kamu. Akhirnya Allah menyuruh orang ini diseret pada wajahnya, beleber, dibalangkan ke dalam api neraka. Padahal dia jihad, mati sebagai seorang syahid, tapi ke neraka. Kenapa? Bukan karena jihadnya, tapi karena niat yang salah. Karena ria, ingin dipuji, disanjung, diberi apresiasi oleh orang sebagai pahlawan, jagoan, dan seterusnya. Kedua, dipanggil. Ini ulama, ini ustadz, ini kiai, ini ajengan, ini da'i, ini mubaligh. Yang sehari-harinya belajar, mengajar. Gak ada waktu untuk urusan dunia. Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Ada orang yang seperti ini? Jarang. Dari setiap generasi pasti ada, tapi super jarang. Orang ini mati dalam keadaan demikian. Dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang engkau lakukan dengan nikmat ini? Orang itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'ta fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar mengajar. Aku belajar ilmu, aku ajarkan. Aku membaca Al-Quran. Gitu terus sampai aku mati. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka 'alim. Wa qara'ta Al-Quran li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu memang belajar ilmu, tapi niat kamu belajar itu agar kamu disebut seorang alim. Ingin dikenal, ingin disebut ustadz beken, mubaligh terkenal, da'i sejuta ummahat. Yang kayak begitu. Dan memang pujian orang sudah mereka tujukan kepada kamu. Kamu sudah memperoleh pujian yang kamu inginkan. Pelawang itu orang dialungkan, dibalangkan kepada neraka. Waliyadzubillah. Ketiga, orang yang hartawan dan dermawan sampai hartanya habis dipakai infak, sedekah, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, pakai meremaweh kapa pada manusia, habis hartanya demi membantu orang lain. Dipanggil.
Aku berikan harta yang banyak kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Orang ini menjawab, ya Allah, tak ada satupun momen yang engkau suka untuk aku berinfak di momen itu kecuali aku infak. Ada masjid dibangun, dia sumbang. Ada ma'had dibangun, dia sumbang. Ada yayasan dakwah butuh ini, dia bantu. Ada fakir miskin, ada janda-janda tua, ada orang yang butuh dibangun. Semuanya dibantu. Kata Allah, bohong kamu. Kamu berbuat semua itu agar kamu disebut sebagai seorang dermawan. Dan kamu sudah dipuji dengan sebutan itu. Dimasukkan ke dalam neraka. 3 orang-orang hebat tuh. Dengan amalan yang hebat, jarang orang mampu melakukannya, tapi 3-tiganya ke neraka. Bukan karena amalannya. Tapi karena apa? Niat yang salah. Ingin memperoleh balasan dari orang. Jadi semua itu menunjukkan risiko dari ketidakikhlasan dalam beramal. Tidak hanya ditolak itu amalan, tapi juga diazab. Selain sudah capek berbuat sok. Belajar mengajar baca Quran capek apa tidak? Jihad capek apa tidak? Capek, tapi nggak kepake, malah diteke. Capek gawe, teka pake, bari yang diteke. Bete. 4 tuh kerugian. Itu yang pertama. Kedua, ini tak kalah mengerikannya. Risiko dari ketidakikhlasan adalah waliyadzubillah, ya, semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya buruk di akhir kehidupannya. Ditutup dengan dosa, dengan maksiat. Para Nabi alaihissalam bersabda, al-amal bil khawatim. Amal itu tergantung amal terakhir dari kehidupan. Kalau mati husnul khatimah, dosa yang lalu terhapus. Kalau mati su'ul khatimah, kebaikan yang lalu terhapus tuh. Dari mana kita tahu bahwa ketidakikhlasan menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah? Antum pasti pernah mendengar hadis. Mungkin hadis ini sering dibahas oleh para ustadz. Di pondok-pondok pesantren hadis ini wajib dihafal. Hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Cuma 40 hadis, 42 lah. Salah satu di antara hadis dalam kitab Arba'in ini menyatakan, ini di pertengahan kalimat, pertengahan hadis, kalimat ada di pertengahan hadis ini. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Fasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyadzu billah. Ada orang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dia ibadah, amal soleh, menjauhi dosa, maksiat terus. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, sesiku. Tinggal selangkah lagi masuk surga. Apa yang terjadi? Fasbiqu 'alaihil kitab. Ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti ibadahnya. Berhenti amal solehnya. Berbelot mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Dosa maksiat, mati dalam keadaan demikian, dia masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Dan contoh dalam kehidupan yang seperti banyak. Awalnya ibadahnya hebat, tapi kemudian berhenti dari ibadah, berbelot kepada keburukan.
Timbul pertanyaan, kenapa tuh orang itu awalnya ahli ibadah, beberapa saat menjelang kematian berhenti ibadah, berbelot maksiat, mati dalam keadaan demikian. Kenapa tuh? Dianalisa oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika mensyarah hadis tadi, syarah hadis Arba'in ini ditulis oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ditambah 10 hadis lagi, jadi 52-an gitu. Beliau menerangkan hadis ini, kenapa orang tersebut berhenti ibadah, terus berbelot menjadi maksiat, mati dalam keadaan demikian. Kata beliau, berhentinya dia dari ibadah menunjukkan dicabutnya hidayah oleh Allah dari orang itu. Dan itu indikator ibadah yang selama ini dia lakukan itu tidak diterima, ditolak. Sebagai bukti ditolak, Allah cabut hidayah. Allah campakkan keinginan untuk dosa maksiat lalu dia lakukan dan mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah. Kenapa ibadah itu tidak diterima, ditolak oleh Allah? Mungkin kata dia tidak terpenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah, mungkin dua-duanya. Akhirnya ditolak. Ayat hadis tentang ditolaknya orang yang tidak ikhlas banyak. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Ana aghna syurakai ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku ini kata Allah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amal yang aku perintahkan, tapi dia menduakan aku, menyekutukan aku dalam hal niat dengan yang lain, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Enggak diterima oleh Allah. Kalau niatnya dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk memperoleh apresiasi, pujian atau sanjungan dari manusia. Tah, kata orang Sunda, mal karo'ah Allah kuno kitu patut mah. Walaupun niat untuk yang lain itu kadarnya lebih sedikit, mungkin 5%, 95% untuk Allah. Enggak. Karena apa? Keburukan itu untuk merusak sesuatu yang baik enggak perlu banyak. Ular itu untuk membunuh manusia enggak perlu menyemprotkan bisa segelas. Enggak, cukup 1-2 tetes mati itu orang. Ada peribahasa, karena nila setitik, rusak susu sebelangga. Susu sebelangga itu satu panci besar. Susu itu ada nila racun setitik. Dibuang semua, ditolak. Keburukan itu sedikit saja bisa merusak semuanya. Oleh karena itulah, maka kalau ada orang, ada riya walaupun sedikit menyebabkan orang itu ditolak amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, orang tadi ibadah amal soleh. Mungkin ada riya, maka ditolak. Puluhan tahun dalam hidupnya ada riyanya atau ada ketidakikhlasan. Salah satu ketidakikhlasan adalah, ini dibahas dalam kitab Tauhid, iradatul insan bi amalihid dunya. Seseorang mengamalkan satu amalan tapi dengan niat dunia. Amalnya amal akhirat tapi niatnya dunia. Salat rajin, kenapa? Agar karirnya naik terus. Saum rajin agar dagangannya laris laku. Bewiri zikir sekian agar cepat dapat jodoh. Dan seterusnya. Untuk dunia. Bukan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, tapi untuk memperoleh dunia yang menjadi tujuan hidup dia. Sampai ibadah pun diniatkan untuk dunia. Itu rusaknya tauhid.
rusaknya iman. Ditolak. Atau ikhlas lillahi ta'ala tapi tidak mutaba'ah. Tidak muwafaqah lis-sunnah. Tidak mengikuti contoh dari Nabi SAW dalam mengamalkan perintah Allah. Ditolak juga. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi enggak nyontoh kepadaku, ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan satu amalan dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari aku, amalan itu ditolak. Di zaman nabinya tidak ada, diada-adakan sekarang lalu diklaim bagian dari agama. Nambah-nambah, ditolak. Satu di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, ditolak. Apalagi dua-duanya, ya bid'ah ya riya, ditolak. Maka efek dari tidak ikhlas dan dari tidak mutaba'ah, orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ngeri kan? Contoh tentang hal ini banyak. Salah satu contohnya yang semua manusia di alam jagat ini pasti tahu kisahnya. Iblis laknatullahi alaih. Dulu kan ahli ibadahnya. Sampai saking hebatnya ibadahnya oleh Allah dimuliakan ini iblis. Salah satu kemuliaannya diangkat ke langit dan beribadah di langit, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, selama 80.000 tahun tuh. Sementara jin-jin yang lainnya itu mengadakan kerusakan di muka bumi, bunuh-bunuhan, maksiat, dosa. Sampai Allah mengutus iblis dan para malaikat untuk memberantas jin-jin yang jahat itu. Diberantas semuanya tuh. Setelah itu sukses besar, diangkat lagi. Nah, ternyata ada ketakaburan dalam diri iblis. Takabur dengan ibadah dan prestasinya tuh. Ketakaburannya ini nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Padahal ibadah yang benar harus melahirkan ketawadhuan. Makna ibadah itu artinya berasal dari kata abada, ya'budu, artinya merendah. Jalan yang nurug tugmudun tuturubun subuh-subuh murukulub suuk buruk. Dalam bahasa Arab disebut tariq mu'abbad. Tariq mu'abbad itu jalan yang nurug tugmudun tuturubun tadi. Menurun, merendah. Mu'abbad. Karena memang makna ibadah adalah merendah. Maka makna ibadah adalah al-khudu wat tadallul. Makna ibadah adalah merendahkan, menghinakan diri di hadapan Allah. Semakin orang merendah, semakin orang menghinakan diri di hadapan Allah, semakin tinggi derajatnya di mata Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, semakin orang merasa besar teh takabur. Gumede bahasa kita namanya. Gumede itu apa? Orangnya letik tapi ngerasa gede, gumede. Orang goreng patut ngerasa gelis disebut gumelis. Bodoh tapi merasa pinter, guminter. Jelek tapi merasa kasep, gumasep. Belajar bahasa Sunda mengesan. Kecil tapi merasa besar, gumede, takabur. Semakin merasa gede, merasa tinggi, semakin rendah, semakin kecil, semakin hina di mata Allah Azza wa Jalla. Iblis merasa lebih dari yang lain karena ibadah dan prestasinya. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Allah mau membongkar ketakaburan iblis ini. Dengan cara diciptakannya Adam.
Makanya diberitahukan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan membuat khalifah di muka bumi. Dalam benak para malaikat, khalifah itu seperti jin-jin sebelumnya. Mengadakan kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah begitu. Makanya para malaikat bilang, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau akan menjadikan khalifah yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah, padahal kami selalu bertasbih mensucikan engkau. Kenapa malaikat tahu? Karena sebelumnya begitu, khalifah itu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa makna inni a'lamu ma la ta'lamun? Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang kalian tidak tahu. Dan ini akan aku bongkar. Makanya pas Adam diciptakan, malaikat disuruh sujud. Karena malaikat selama ini ikhlas, tulus, tidak ada ketakaburan, ketakjuban kepada diri dengan ibadah, langsung sujud. Pas iblis diperintahkan, gak mau. Aba wastakbara. Dia enggan dan takabur. Ditanya, ma manaka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Jawabannya, ana khairu minhu. Kelihatan kan takaburnya? Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Terbongkar sudah ketakaburan iblis. Dicabut hidayah oleh Allah dari diri iblis. Akhirnya sejak saat itu dia berhenti beribadah kepada Allah dan menjadi makhluk durhaka sampai hari kiamat nanti. Kenapa iblis belot? Itu tadi. Ada ketakaburan dan takabur itu lahir dari ketidakikhlasan. Ini contoh pertama, makhluk yang tadi ahli ibadah tapi kemudian berhenti. Karena ketakaburan, karena ketidakikhlasan. Contoh kedua, ini manusia. Kalau tadi jin, ini manusia. Ada ayat dalam Al-Quran. Surah apa ya? Al-Hasyr ya. Allah berfirman, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ini Al-Hasyr ayat. Cari dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Paling ayat ke-16. 15, 16, 17 sekitar itulah ya. Kalau ayat ke-18-nya sudah mulai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Itu 18. Sebelumnya 17-nya fakana akibatahum. Ya, berarti 16. Ayat 16 surah Al-Hasyr. Kata Allah, ingat ketika syaitan berkata kepada orang, kepada manusia, kufurlah engkau. Orang ini nurut kufur. Falamma kafara, ketika orang ini kufur, syaitan berkata, inni bari'um mink. Aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah. Siapa orang yang disuruh kufur oleh setan dan nurut? Ternyata ini ahli ibadah. Di zaman Bani Israel. Rahib. Kerjanya dari kecil sampai dewasa, sampai tua ibadah. Digoda oleh setan. Laknatullahi alaihi untuk berhenti ibadah. Gak berhenti. Tapi setan punya jurus pamungkas melalui cara lain. Apa cara itu?
dikirimnya seorang perempuan wanita. Ada dua versi dalam kisah ini. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menukil versi yang pertama bahwa ada 4 orang Bani Israel disuruh perang. Satu di antaranya perempuan. Kalau nggak perang bisa dihukum mati. Akhirnya mereka bingung, ini adik perempuannya digimanain? Akhirnya titip aja ke rahib ahli ibadah, dijamin aman. Sampai kita selesai perang kembali. Ini versi pertama. Versi kedua, seorang putri raja, cantik jelita, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Oleh setan ditiup, gerbek, sakit. Gak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Datang setan, menjelma menjadi orang biasa. Itu ada ahli ibadah rahib di sana, bisa mengobati. Bawa ke sana, dibawa ke sana. Akhirnya diruqyah, didoain sembuh, alhamdulillah. Diberi hadiah nggak mau, pulang. Sampai di istana ditiup lagi oleh setan, gerbek deh nggak gerbek, terus begitu, dibawa lagi, didoain lagi sembuh. Kata setan, jangan dulu dibawa, titip saja di sana sampai sembuh benar. Gitu. Nah, akhirnya dua versi ini intinya sama-sama seorang perempuan dikirim ke rahib, dititipkan. Rahib ini awalnya menolak, nggak mau, tapi dipaksa. Ini oleh raja, ini oleh tentara lah bahasa kita ya sekarang. Kalau bukan kepada engkau, kepada siapa lagi? Kalau kami tinggal, adik kami berperang, kemudian ada yang jahat, gimana kamu ikut bertanggung jawab, berdosa gitu. Akhirnya diterima. Awalnya dipisah, di bangunan sana, rahib di bangunan sini. Setiap ngasih makan, si rahib hanya mengeluarkan makanan, piring, keluar pintu ditutup, wanita itu keluar ngambil kembali lagi. Begitu. Datang setan. Itu bahaya loh. Kalau nanti wanita itu keluar ada laki-laki yang hidungnya belang gimana? Lebih baik wanita itu tetap di sana, kamu yang antarin ke depan pintunya. Dipikir-pikir benar juga ya. Akhirnya dilakukan. Selangkah tuh setan masuk. Kamu nggak perlu ke sini, saya yang ke sana gitu. Awalnya disimpan di depan pintu, tok tok tok, dia pergi lagi. Begitu pergi, wanita itu keluar ngambil sudah. Terus berlangsung berapa lama? Kata setan, kasihan wanita itu kesepian. Nggak ada orang yang ngajak bicara. Kamu masuk dulu, ajak ngobrol, pasti dia senang dan menyenangkan orang lain, itu ibadah. Setelah itu kamu keluar lagi kan gitu ya. Sekali, 2 kali tidak diturut, lama-lama kepikiran, iya benar juga. Apa yang terjadi? Lama-lama terjadi perzinahan. Hamil. Panik enggak? Panik tentu saja. Aduh gimana? Sampai melahirkan anaknya. Allah gimana ini kalau raja atau prajurit ini tahu, pasti dia akan dibunuh. Datang setan, cekek aja anaknya, beres gitu ya. Akhirnya diturut. Dosa, nah gampang, tobat. Gitu tak. Dicekek mati, aman sudah. Datang lagi setan. Gimana kalau perempuan ini lapor tuh? Kamu bisa dihukum mati. Allahnya, hukum mati, bunuh aja lagi. Dibunuh lagi. Nanti gimana lapor? Gampang. Pokoknya penyakitnya gak bisa diobati, mati. Pasti percaya kamu orang soleh, ahli ibadah. Dicekek lagi mati. Ringkas cerita, versi pertama prajurit itu datang. Mana adik saya? Mati, sakit.
Ya sudah. Qadarullahnya sabar. Percaya. Raja begitu mati gak bisa disembuhkan ya sudah. Beres masalah? Beres. Sementara. Tidak sementerus. Datang setan ke mimpi raja, itu putrimu, coba digali, siapa tahu dibunuh. Begitu juga ke mimpi 4 orang ini, itu adik kalian, siapa tahu dibunuh, gali. Sekali, 2 kali, mimpinya berulang-ulang. Tidak digubris tapi lama-lama kepikiran, penasaran. Datang lagi digali, ternyata betul ada 2 kuburan dan ada tapak pembunuhan. Tak ada orang lain yang berbuat kecuali dia. Kamu kan ditangkap, dibunuh, diikat, mau dibunuh, dihukum mati. Datang setan kepada orang itu, kamu mau selamat? Ya, sujud kamu ke saya, sekarang saya akan selamatkan. Musyrik, nanti gampang setelah selamat taubat, daripada kamu mati dalam keadaan begini memalukan. Akhirnya orang ini sujud. Ketika sujud cakakak, si iblis tertawa. Sambil berkata, ini bari'u minka, aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku pun takut kepada Allah rabbul alamin. Ketika dia sujud, hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan kufur. Syirik, sujud kepada iblis. Coba lihat. Puluhan tahun sampai tua ahli ibadah, beberapa masa sebelum kematiannya dia terjerumus ke dalam jebakan setan. Sampai mati dalam keadaan kufur. Ini yang dimaksud dengan kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaina fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Ini contoh orang yang mati su'ul khatimah. Dianalisa oleh para ulama kenapa demikian. Kemungkinan terbesar rahib beribadah tanpa ilmu. Salah. Terjerumus ke dalam kebid'ahan. Akhirnya ditolak oleh Allah dan indikasi ditolaknya ibadah itu dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Ada beberapa contoh kasus rahib keliru dalam beribadah. Contohnya pertama, pernah kan mendengar ada orang yang sudah membunuh 99 orang tapi mau tobat? Saya mau tobat tapi nggak tahu tobat saya diterima nggak? Tanya ke orang, kata orang tanya ke rahib. Datang ke rahib, kata rahib, dosamu kegedean, gak akan diterima tobat kamu, gitu. Jawabnya, salah apa keliru? Salah dan keliru. Putus asa ini pemuda dicabut pedang, dibabat itu leher si rahib. Genap 100. Akhirnya nanya lagi ke orang, 100 nih. Siapa lagi yang harus saya tanya? Tanya ke si alim. Datang ke si alim, saya sudah 100 orang yang saya bunuh, saya tobat, bisa nggak diterima? Bisa. Dengan syarat, tinggalkan lingkunganmu sekarang, pergi itu ke lingkungan yang baik. Dia sungguh-sungguh dia pergi, tapi di tengah jalan mati. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Sampai akhirnya diukur, akhirnya lebih dekat ke tempat yang dituju, dia masuk surga. Ini contoh pertama, rahib salah. Contoh kedua. Ada seorang rahib, pernah dengar namanya Jurej, ahli ibadah. Suatu saat lagi sholat sunat, ibunya manggil Jurej, Jurej. Dia bimbang. Rabbi sholati au ummi. Ya Allah, apa sholatku atau ibuku? Mestinya dia memenuhi panggilan ibunya. Karena wajib, sholat ini sunnah. Akhirnya dia memilih meneruskan sholatnya. Ibunya sakit hati, tersinggung. Lalu dia berdoa, ya Allah jangan kau wafatkan Jurej sebelum dia melihat wajah seorang wanita pelacur. Kejadian itu. Maka
emak-emak yang di atas, hati-hati. Jangan mendoakan keburukan bagi si anak. Sebandel apapun, senakal apapun, dah turunan badannya. Jangan didoakan keburukan, saking keselnya gitu. Mungkin itu balasan karena dia dulu ngeselin ibunya. Doakan kebaikan bagi si anak. Kalau umpah anak bandel, dasar pi imamun di Masjidil Haram tuh si Syekh Sudes kan begitu didoakan, lagi kesel-kesel jadi itu. Dasar di calon ulama besar gitu. Calon ahli surga, ngeselin banget. Tapi didoakannya kebaikan. Didengar, dikabul, nanti benar kejadian anaknya jadi calon penghuni surga nanti. Nah, Jurej ini kena doa ibunya. Akhirnya datang seorang wanita bunting ngaku ini anak Jurej, ini anak Jurej. Jurej nolak, bukan tuh acan itu ya. Dalam kasus ini omongan seorang wanita pelacur lebih dipercaya daripada omongan seorang ahli ibadah. Masyarakat lebih percaya ke wanita ini, ya enggak? Dihancurkan Jurejnya babak belur, tempat ibadahnya juga dihancurkan. Jadi kejinya fitnah seorang ahli maksiat bisa merontokkan kejujuran seorang ahli ibadah di mata orang umum. Sampai wanita ini melahirkan oleh Jurej, ditanya man abuka, siapa bapakmu? Ngomong dia. Orang tadi sudah mentertawakan si Jurej, apa-apaan tuh ngajak ngomong ke bayi yang masih merah gitu. Siapa? Ngomong bapak saya seorang pengembala. Dan ini salah satu di antara bayi yang bisa ngomong di dunia. Ada banyak bayi yang terhitung saja dalam nas ayat hadis-hadis yang sahih ada 4. Jurej anak yang ini, Jurej ini bukan anak Jurej. Nabi Isa ya, anaknya Masyitoh ya enggak? Siapa Masyitoh? Tukang sisir Fir'aun yang beriman kepada Musa lalu dihukum suruh terjun ke minyak yang panas. Pas terakhir bayinya yang masih merah, kata bayinya ngomong, isbiri ya ummah fa inna lakil jannah. Sabarlah wahai bagimu surga. Langsung terjun. Berapa tuh? 3. Satu lagi kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud. Itu diceritakan, nanti ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kisah gulam. Intinya orang-orang kemudian beriman kepada Rabbnya gulam, padahal raja ini minta dia selama ini memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Sampai dia bikin parit, lalu diisi kayu bakar, lalu dinyalakan. Siapa yang beriman kepada Rabbnya gulam terjun ke ini. Akhirnya semua terjun. Itu yang kemudian qutila ashabul ukhdud. Nah, ada seorang perempuan yang membawa bayinya. Dia ragu, sayang kepada bayi, harus lemparkan ke dalam api. Ketika ragu begitu bayi ini ngomong. Inilah 4 bayi yang bisa bicara. Jadi Jurej ini salah. Ketika apa? Menghadapi kasus ketika sholat dipanggil oleh ibunya. Ini menunjukkan kekurangan ilmu. Dan banyak lagi kasus contoh para rahib keliru karena kekurangan ilmu. Berdasarkan hal itulah maka salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, kalau enggak ikhlas tidak mutaba'ah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Dan ini menunjukkan pentingnya keikhlasan. 2 yang saya terangkan, pertama risiko dari ketidakikhlasan itu selain ditolak
juga diazab, juga beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini hanya 2 yang diterangkan di antara sekian banyak resiko ketidakikhlasan. Tapi 2 yang tadi cukup mengerikan bagi kita untuk kita hindari. Jadi tetaplah menjaga keikhlasan ini, ya. Adapun ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimah Ikhlas ini ada 3 ayat. Ayat pertama, Senin depan kita bahas, sekarang sudah habis waktunya untuk menjelaskan. Tinggal tersisa untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana cara agar terhindar dari ibadah yang sia-sia? Agar terhindar ya tadi, penuhi 4 syarat diterimanya ibadah. Ikhlas, mutaba'ah, sungguh-sungguh, bersegera. Maka insya Allah ibadahnya tidak akan sia-sia. 2, bagaimana cara menjaga amal dan keikhlasan? Dalam kitab Riyadhus Shalihin memang tidak dibahas bagaimana caranya meraih keikhlasan, tidak. Bagaimana caranya agar ikhlas? Pertama, perkuat tauhid dengan cara mengenal sedalam mungkin asma dan sifat Allah. Semakin mengenal Allah, insya Allah kita akan semakin cinta, takut, berharap, tawakal, semakin ikhlas kepada Allah SWT. Coba kenali umpamanya beberapa sifat Allah yang melahirkan keikhlasan. Pertama, Allah itu maha syahid, maha menyaksikan. Allah maha raqib, maha mengawasi. Allah juga maha alim, maha mengetahui. Tidak hanya tahu lahir tapi isi hati juga Allah tahu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi hati manusia. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Allah maha melihat. Jadi mengenal seluruh sifat Allah tadi, bahwa Allah maha mengawasi, mengetahui, menyaksikan, melihat, maka tak akan ada keberanian dalam hati kita untuk membagi niat ibadah kepada niat-niat yang lain. Ingin dipuji orang, ingin disanjung, ingin diapresiasi, dibalas, enggak. Terlebih selain itu Allah juga mengutus malaikat yang mencatat amal kita. Termasuk malaikat tahu isi hati manusia, tahu. Ini malaikat mencatat, tahu. Maka dalam hadis, apabila seorang hamba memiliki niat untuk berbuat baik, dicatat satu kebaikan oleh malaikat. Berarti malaikat itu tahu. Tapi kalau niat berbuat buruk tidak dicatat sampai niat buruk itu diamalkan, baru dicatat satu dosa. Jadi semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin takut, akan semakin cinta, semakin berharap, semakin tawakal, semakin ikhlas juga. Ini yang pertama, ya. Kedua, cara kedua adalah pelajari resiko dari ketidakikhlasan. Bahaya dari riya, bahaya dari ujub, sum'ah, takabur yang seperti itu tuh. Seperti yang tadi dijelaskan, resiko dari ketidakikhlasan selain diazab, selain ditolak, beresiko mati su'ul khatimah dan yang lain. Pelajari sebanyak mungkin bahaya dan keburukan dari ketidakikhlasan. Sebaliknya, pelajari semendalam mungkin keutamaan dan faedah dari ikhlas.
Orang yang ikhlas itu akan begini. Salah satu di antara yang ikhlas itu dia tidak akan mampu digoda oleh setan. Setan lemah. Kata iblis, illa min ibadikal mukhlisin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku gak sanggup menggoda mereka. Tahu gak kenapa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika digoda oleh perempuan yang sebenarnya beliau sendiri suka kepada perempuan ini. Qad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu suka ke Yusuf, Yusuf juga suka ke dia. Bagaimana gak suka? Wanita itu cantik, berkedudukan. Ya, kemudian sebelum menggoda Yusuf, dangdan satakar kebak. Jadi kecantikan itu berlipat-lipat. Wanita yang goreng patut juga ke salon mau bisa kelihatan seperti putrinya. Seperti. Kalau sudah luntur saja make upnya, kembali ke asal. Tapi ini mah aslinya cantik, didandani, satakar kabak. Siapa yang tidak tergoda? Sudah ada rasa suka, digoda, nggak ada orang gitu. Dia sedang puncak-puncaknya masa mudanya gitu. Tapi kenapa bisa selamat? Kata Allah, innahu min ibadiyas sholihin. Karena dia min ibadiyal mukhlasin, karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Keikhlasan ini yang membentengi beliau dari berbuat maksiat. Ini salah satunya. Dan keutamaan ikhlas yang lain sangat banyak. Allah akan muliakan dunia dan akhirat. Allah akan bongkar ibadah-ibadah yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi agar orang tidak tahu untuk menjaga keikhlasannya. Tetap orang akan tahu tanpa dia yang mengeksposnya. Gong itu tidak pernah berbunyi karena dia memukul dirinya sendiri. Tapi pasti ada yang memukulnya baru bunyi. Makanya kalau orang memuji sendiri dalam bahasa Sunda disebut siga goong nabuh maneh. Artinya kayak gong menabuh dirinya sendiri biar bunyi gitu ya. Nah seperti itu. Dan banyak. Jadi pelajari keutamaan ikhlas sehingga kita tergiur. Ini yang kedua. Ketiga, jangan lupa berdoa. Agar Allah mengikhlaskan, menganugerahkan keikhlasan dalam diri kita, menghindarkan kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur dan yang sejenisnya. Agar Allah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Baca. Dan doa itu banyak baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Keempat, gaul. Bergaulah dengan orang-orang yang ikhlas, yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu. Agar kita terbawa, terimbas oleh kesolehan, keikhlasan mereka. Pas umpamanya kita mau sedikit ujub dengan kelebihan kita, orang lain jauh lebih hebat dari kita tapi tawaduknya luar biasa. Pas kita ada celetukan seperti riya, maka ditegur dengan sebaik-baik teguran, dinasihati. Akhirnya lama-lama kita bisa ikhlas seperti mereka. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya, suka mengekspos kelebihannya sendiri. Nanti kita ke bawah-bawah. Ya, itulah diantara beberapa cara untuk menjaga keikhlasan. Di kalangan ustadz-ustadz sunnah, sebagian ada perbedaan ilmunya. Ya pastilah. Ilmu setiap orang berbeda. Khususnya tentang fikih dan hadis. Sebagian mustami kadang agak ragu yang mana yang harus dijadikan hujjah. Yang ana tanyakan. Apakah dalam menuntut ilmu agar fokus cukup menimba dari satu ustadz saja?
Apakah seluruh ustadz sunnah boleh diambil? Barakallahu fiik. Tergantung. Belajarnya kita itu statusnya sebagai apa? Hanya kajian umum seperti ini atau takhasus? Mondok belajar disiplin ilmu tertentu. Seperti fiqih atau usul fiqih. Itu berbeda. Kalau belajarnya ngaji umum seperti ini silakan ke siapapun. Selama ustadznya nyunnah. Kapabilitas ilmunya terakui. Dan diakuinya bukan oleh orang awam, oleh mustahid. Tapi diakui oleh sama ustadz lain. Belajar kamu ke ustadz anu, ke ustadz anu. Ada pengakuan. Atau manhajnya, akidahnya, pemahamannya lurus. Silakan. Ya. Baik masalah tafsir, masalah akidah, masalah tauhid, masalah akhlak, masalah fikih, silakan. Adapun kalau kita belajar takhasus ingin mendalami usul fikih, ingin mendalami fikih, maka fokuslah ke satu ustadz yang khusus mendalami masalah itu. Karena perbedaan pandangan usul fikih dan fikih ya tajam. Siapa yang belajar masalah satu cabang ilmu fikih atau usul fikih ke banyak ustadz, banyak ulama, dia akan dilanda kebingungan. Sudah fokus. Nah inilah yang disarankan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Ya, dalam Kitabul Ilmi. Termasuk dalam masalah hadis ya. Masalah umpama ilmu hadis hanya cukup kepada satu saja. Sebab ada perbedaan baik metodologi atau kadang-kadang kaidah yang mereka cenderungi itu berbeda-beda. Makanya lahir perbedaan pendapat dalam masalah fikih di kalangan para ulama ahli fikih karena perbedaan metodologi. Ya, ini khusus ke satu, maka jangan lagi belajar kepada yang lain. Adapun kalau kita ngaji sekedar nambah ilmu secara umum, silakan ke siapa saja. Adapun ketika kita menemukan perbedaan di kalangan, jangankan ustadz, para ulama dalam masalah fikih berbeda. Tapi kita tidak takhasus dalam mendalami fikih, enggak. Hanya sekedar tahu untuk kita jadikan pegangan untuk amal kita, boleh ke siapa saja. Kalau ada perbedaan antara satu ulama dengan ulama lain, apa yang harus kita lakukan? Pelajari dalil kedua-duanya. Ambil yang menurut kita terkuat hujahnya, alasannya, dalilnya. Ambil. Pegang teguh, tapi ihtiram, menghargai, menghormati pendapat yang tidak kita ambil. Dan di dalam aplikasi pasti berbeda. Maka nggak peduli. Yang menurut saya kuat ini, yang lain begitu, mangga. Mungkin menurut dia yang terkuat itu, yang menurut kita terkuat ini. Maka dua-duanya sama beramal atas dasar ilmunya masing-masing. Bukan ikut-ikutan yang lain begitu, ikut toleransi. Nggak perlu. Yang penting saling menghargai. Yang penting saling menghormati. Tidak saling membid'ahkan satu sama lain selama dari sononya diikhtilafkan oleh para ulama. Ambil yang menurut kita terkuat, ihtiram, menghargai, menghormati pendapat yang kita tidak ambil. Dengan cara seperti ini aman. Perbedaan tidak akan memisahkan kita. Perbedaan tidak akan mencerai-beraikan kita. Karena adanya sifat toleransi dan saling menghargai. Ini yang terjadi di kalangan para ulama. Betapa hebat perbedaan pendapat di kalangan mereka, tapi saling memuji, saling menyanjung, dan saling merekomendasi. Ya. Bagaimana cara menjaga niat agar tetap ikhlas? Sudah tadi ya. Sehati dengan yang tadi. Jika saat beramal terbersit ria dan kita sadar lalu tobat, apakah amal kita tetap
tidak diterima. Baik. Umpama kita sholat. Masuk masjid nggak ada orang, kita sholat tahiyatul masjid. Ikhlas karena Allah. Baru rakaat pertama ada orang masuk. Dari suara batuknya deheme ini calon mertua. Muncul ria, mumpung ada calon mertua. Siapa tahu beres sholat langsung akad. Muncul ria, mendadak. Apa yang harus kita lakukan? Munculnya keinginan untuk dipuji ria secara tiba-tiba itu adalah bisikan syaitan. Was-was. Kata Imam Al-Qurtubi, was-was adalah bisikan syaitan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa ada suara terdengar di telinga. Langsung aja muncul. Itu was-was syaitan. Jadi ketika muncul keinginan untuk riya, saat itu tidak berdosa. Tapi teruji dia. Karena itu bisikan setan untuk riya. Nah, apakah dia berdosa atau berpahala? Tergantung respon dia terhadap kemunculan keinginan riya itu. Apakah diikuti? Iya ya, mumpung ada calon mertua lalu dikhusu-husukan sampai sesegukan gitunya. Pura-pura nangis. Ingin diapresiasi oleh mertua, dianggap soleh, berharap besok akad. Maka dia dosa, maka ditolak amal tersebut. Tapi kalau begitu muncul keinginan riya, langsung kita lawan. Ini setan. Akhirnya dia fokus kepada keikhlasan. Sebodoh amat, mau mertua, mau calon mertua, mau bukan. Sebodoh amat mau jadi sama akhwat itu atau enggak. Kan akhwat banyak. Memang banyak tapi susah. Sebodoh amat pokoknya mau jadi nikah mau tidak. Ini saya harus selamat di sholat ini. Akhirnya dia fokus lagi ikhlas. Dia dapat pahala. Sholatnya tetap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia tidak mengikuti bisikan setan, tidak mengikuti keinginan riyanya secara terus menerus ya. Di antara tugas malaikat adalah menyiapkan segala kebutuhan kegiatan di masjid. Ulangi. Di antara tugas marbot. Malaikat. Rara santai ayat cilih. Di antara tugas marbot masjid adalah menyiapkan segala kebutuhan kegiatan di masjid. Bagaimana jika kegiatan termasuk bid'ah? Bagaimana harusnya sikap masuk? Ya ta'awun alal ithmi wal udwan. Pindah ke masjid yang nyunnah. Itu saja. Simpel ya. Apakah boleh ibadah karena mengharapkan yang diiming-imingkan oleh Allah? Boleh. Kalau Allah mengiming-imingkan berarti boleh meniatkan untuk itu. Bagaimana kalau iming-imingnya dunia? Boleh. Ada asal. Itu bukan niat pokok. Hanya salah satu. Umpamanya, Nabi SAW menyatakan, Man ahabba ayub sata fi rizqih wa ayun syafi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahmi. Silaturahmi ibadah yang agung. Tapi Nabi mengiming-imingi dengan iming-iming dunia. Diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, itu kan dunia ya. Lalu ada orang yang habita dengan hadis ini lalu meniatkan silaturahmi untuk ini boleh? Boleh. Tapi sekali lagi jangan niat pokok. Niat pokoknya ingin ridho Allah, ampunan Allah, pahala. Nah ini silakan diikutkan ke dalam salah satu niat.
Saya mah nggak perlu ridho Allah, nggak perlu ampunan, nggak perlu surga. Yang penting ini, nah itu yang salah. Itu yang jangan ya. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti satu benih. Dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang, dari setiap batang tumbuh 100 benih. Satu batangnya 100 benih, ada 7 batang jadi 700. Satu benih jadi 700. Siapa yang infak Allah ganti 700 kali lipat di dunia ini. Lalu ada orang yang teriming-iming dengan ini. Lalu meniatkan. Boleh? Boleh. Tapi jangan dijadikan niat pokok. Niat pokoknya tetap ini ibadah, ingin pahala, ingin ridho Allah, ingin surga Allah, ingin rahmat, ingin ampunan Allah. Cuma ini diikutkan. Boleh. Ingin juga hartanya ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan dijadikan sebagai tujuan pokok dari ibadahnya. Anak kurang likuiditas. Apa likuiditas? Anak kurang likuiditas atau uang cash untuk hidup, usaha dalam anak kurang likuiditas atau uang cash untuk hidup, untuk usaha. Jalan keluar terbaiknya gimana? Bagus pinjam ke orang atau jual aset? Jual aset. Jangan pinjam. Kalau masih memiliki aset. Ya, insya Allah Allah permudah. Apabila manusia meninggal terputus segalanya kecuali doa anak yang soleh. Apakah doa anak, doa adik kandung dari kepada abang, kumaha itu? Apakah doa anak, adik kandung dari kepada abang, anak yang sudah meninggal diterima dan dikabulkan? Iya, tidak terbatas kepada anak soleh saja. Doa siapapun yang masih hidup kepada orang yang sudah mati, ada hubungan atau tidak, bahkan kenal acan, kalau mendoakan, doanya dikabulkan, itu bermanfaat bagi si mayit. Didalili oleh banyak ayat dan hadis yang sahih. Di antaranya Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya setelah para sahabat, datang generasi berikutnya tabi'in, mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu dari kami. Mendoakan generasi sebelumnya, padahal tidak ada hubungan. Terus Nabi SAW pun sering berdoa terus dalam khutbah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Mendoakan orang-orang yang baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Dan doa ini dibaca oleh banyak khatib di seluruh dunia. Termasuk doa dalam sholat jenazah. Kadang-kadang kita tidak kenal yang mati yang kita sholatkan, ya enggak? Ada yang meninggal kita ikut menyolatkan. Doa dari yang hidup kepada yang mati. Padahal kenal pun tidak. Ini menunjukkan siapapun yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal, baik kenal atau tidak, baik ada hubungan atau tidak, ya bisa bermanfaat bagi si mayit. Tapi kalau ada hubungan seperti orang tua dan anak, guru dengan murid, adik dengan kakak, suami dengan istri, itu lebih kuat lagi.
Karena pasti ada kebaikan antara mereka berdua sebelum kematiannya. Kadang-kadang kita berbuat baik ke tetangga gitu. Tetangga merasa berhutang budi lalu kitanya mati. Itu mendoakan walaupun tidak di dalam sholat jenazah. Apakah doa tetangga kepada kita bermanfaat bagi kita? Bermanfaat bagi kita ya. Ini yang pertama. Lalu kenapa dikhususkan anak soleh? Nah harus ada perbedaan. Ada dua hal di dalam mendoakan orang yang mati. Hal pertama adalah pahala dari doa itu. Mau dikabul mau tidak doa itu sudah berpahala. Jadi siapapun yang berdoa itu berpahala bagi dia. Adapun anak soleh pahala bagi dia, pahala bagi orang tua. Jadi pahala dari doa itu sampai. Itu pertama, pahala dari doa. Kedua, dikabulkannya doa. Kalau kita mendoakan orang lain yang sudah mati, kita punya pahala atas doa kita. Tapi pahala kita tidak sampai kepada orang yang mati itu. Tapi isi doa kita bila dikabulkan bermanfaat bagi orang mati yang sudah yang kita doakan tadi. Gitu. Paham kan? Jadi kalau anak soleh mendoakan orang tua dapat keuntungan double. Pertama pahala dari doa si anak, yang kedua dikabulkannya isi doa si anak. Apakah doa anak untuk orang tua yang sudah meninggal pasti dikabulkan? Belum pasti. Tapi berpahala nama pasti. Nah pahala ini yang juga sampai ke orang tuanya. Wallahu a'lam. Sudah habis waktunya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Melanjutkan bab ikhlas masih muqaddimah ini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.